Adam dan Hawa menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Tapi Tuhan mengganti itu dengan pakaian kulit binatang. Jadi dari dulu sudah ada petunjuk bahwa kita nanti akan ditebus darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Makanya ini penebusan yang sangat tinggi, melebihi darah kambing domba, lembu sapi. Di dalam ibadah bangsa Israel mulai dari keluar tanah Kanaan. Bahkan mulai mereka Paskah, mereka menyembelih domba. Dan kalau sudah ditetapkan ibadah di Gunung Sinai, maka mereka hanya ditebus dengan binatang. Tapi bagi kita langsung yang dari surga. Itulah Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita beribadah. Kalau kita bisa beribadah begini, kita bisa bangun pagi-pagi, rasanya badan malah tambah segar, tambah rasa enak, saudara-saudaraku. Enteng rasanya. Jadi ini namanya benar-benar kita mendahulukan Tuhan dari banyak hal. Jadi ini juga sudah seperti satu perlombaan, saudara-saudaraku. Siapa cepat, dia dapat. Jadi memang begitulah, Tuhan sudah buat juga persyaratan. Itu sebabnya di kolam Bethesda itu, kalau itu air digoyang, setiap goyangan itu ada yang tertolong. Maka yang mendapat pertolongan, ya masalah selesai, sembuh, itu adalah mereka yang pertama, saudara-saudaraku. Jadi kita juga sudah memulai segalanya sebagai yang pertama dari segala kegiatan kita. Itu sebabnya rasa rohani kita juga rasa plong, saudaraku. Indah. Baik, mari kita mau masuk kepada pembacaan firman Tuhan. Saya tetap akan membaca 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Bukannya kita tidak banyak ayat, banyak sekali, saudaraku. Hanya satu hal yang baik, mendengar firman Tuhan ini kita sama dengan makan, saudaraku. Cuma makan nasi, ya ada yang pedas, ada yang asam, ada yang asin, itu untuk jasmani. Tapi firman Tuhan makanan untuk rohani. Jadi kalau kita makan, begitu masuk di mulut telan, bukan begitu. Kata dokter, semakin banyak dikunyah, semakin sehat, saudaraku. Ya, jadi ini kita semakin banyak kita baca, perhatikan dengan sungguh-sungguh, pasti semakin membawa rohani kita indah, baik, bertumbuh, sehat, menyenangkan Tuhan. Saya baca 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Bersama kita baca 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, kita disebut sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sebenarnya bisa berkata begini, agunglah rahasia ibadah kita. Tapi untuk menentukan ini, maka disebut sesungguhnya. Sebabnya mudah-mudi juga kalau berjanji, nanti kita ketemu jam 5 sore. Maka disebut lagi sama mereka, sungguh. Jadi kalau Inggris-Inggrisan, sure. Jadi dia bilang, ya. Ini saudaraku, makanya ini sangat kuat ini, sangat kokoh. Itu sebabnya diawali sesungguhnya. Ini saudara-saudaraku, jadi pasti. Gak usah dibelah dadanya, sudah pasti. Karena orang kan supaya lebih memastikan, dia bilang juga begini, belahlah dadaku. Jadi gak usah dibelah saudaraku, sudah sure, sudah sungguh. Gak salah lagi. Jadi ibadah kita agung. Dan di dalamnya juga ada rahasia. Nanti kita lihat apa rahasianya. Yang kita lihat pertama, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Satu yang paling terara untuk kita, itulah kesiapan Yesus menyerahkan dirinya dalam penyelesaian dosa kita. Ini yang pertama. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan ini, menebus, dibayar, dan bayaran yang paling mahal, inilah bayaran yang paling mahal. Kalau kita renungkan juga, inilah karena lebih mahal dari uang, perak, dari harta. Itu sebabnya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ini disebutkan ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini kehidupan di luar penebusan, di luar Tuhan. Hidup duniawi yang sudah dibawa kutuk. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu
dari nenek moyang itu paling tinggilah. Jadi Adam dan Hawa. Ini. Itu bukan dengan barang yang fana. Jadi tidak dari dunia ini. Makanya Yesus turun, dia dari surga, tuh menebus kita. Itu sebabnya kalau kita rasakan ini, dan kita mengalami penebusan ini, kita akan merasakan agunglah rahasia ibadah kita. Tapi kalau belum merasakan, memang diomongi pun ini, dianggap aja ini lelucon ini. Tidak berarti. Tapi kalau kita boleh berkata, Tuhan, saya sudah mengerti, saya merasakan, tapi saya saat ini datang kepadamu, mohon pengudusan darahmu, bebaskan saya dari kutuk dosa dari keturunan ini. Dan saat ini kuserahkan diriku kepadamu. Maka kalau dibacakan agunglah ibadah kita, kita akan berkata, amin, amin, amin. Penuh dengan ucapan syukur. Semua kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, harus mengerti. Ya, makanya kita beribadah, dan nanti semua Tuhan akan tolong. Tuhan buat indah, Tuhan buat berhasil. Sebenarnya dengan kita ditebus, kita sudah dikembalikan dalam suasana Firdaus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kan suasana Firdaus, saudara-saudaraku. Ya, ini. Itu sebabnya bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Mau bacanya begitu, saudaraku. Enggak hanya mahal, mahal. Nah, ini saudara-saudaraku. Beda dengan saudara kita gini. Tahu-tahu imitasi. Harganya tidak mahal. Cuma berapa? 900.000. Enggak mahal. Tapi kalau ini mahal benar, saudaraku. Ya. Apa itu? Bukan emas perak. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Inilah pondasi ibadah kita. Dan kalau ini sudah terjadi, Tuhan sucikan saya. Didorong lagi dengan kerinduan. Saya tidak suka lagi di dalam hidup lama. Saya tidak suka dalam dosa. Saya tidak suka lagi di dalam dunia yang akan hilang. Yang jahat semakin jahat. Yang cemar bertambah cemar. Saudara lihat saat ini. Bagaimana pembunuhan, bagaimana kebrutalan, bagaimana manusia yang gak ada kasih. Mau berapapun digaruk semua untuk dia. Sudah pas sekarang ini seperti lintah. Gak ada kenyang-kenyangnya. Udah gendut juga perutnya dikeluarin dulu. Karena serakannya diisap lagi. Udah gendut lagi perutnya dikeluarin, diisap lagi. Sehingga kalau sempat ada lintah di kaki kita, berdarah-darah terus. Karena dia kayak diselang keluar terus. Begitulah manusia. Seperti lintah. Di dalam Amsal Sulaiman dikatakan begitu. Hidup manusia itu begitu. Beda kalau sudah ada kasih, saudaraku. Diberkati dan jadi berkat. Amin, saudaraku. Karena kita mencontoh Yesus, dia datang ke dunia bukan karena dosanya, tapi untuk kita. Dia datang membenarkan orang yang berdosa. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Tapi dia datang untuk menjadi tebusan.
Makanya kita, saudaraku, harus limpah dengan pengampunan. Kita doakan orang yang berdosa, bukan orang benar saja. Kalau orang membantu orang benar, biasalah itu. Yang poinnya, poin biasa. Tapi kalau kita mengangkat orang yang lemah, membawa orang berdosa kepada kebenaran, ya, makanya kita berdoa, saudaraku, biar Injil ini tersebar dan banyak mengalami kasih Tuhan yang besar. Sehingga hidupnya juga berpondasi. Pondasi yang agung. Pondasi ibadah yang benar. Jadi Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya mulai dari Adam sudah ada seperti satu, ya kalau kita katakan bayangan. Orang sekolahan bilang tipologi. Nah, atau itulah satu contoh, saudaraku, bayangannya. Apa bayangannya? Sewaktu Adam itu berdosa dan Hawa, mereka menutupi ketelanjangannya. Tetapi kalau Tuhan, nah, Adam dan Hawa menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Tapi Tuhan mengganti itu dengan pakaian kulit binatang. Jadi dari dulu sudah ada petunjuk bahwa kita nanti akan ditebus darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Makanya ini penebusan yang sangat tinggi. Melebihi darah kambing domba, lembu sapi. Di dalam ibadah bangsa Israel mulai dari keluar tanah Kanaan. Bahkan mulai mereka Paskah. Mereka menyembelih domba. Dan kalau sudah ditetapkan ibadah di Gunung Sinai, maka mereka hanya ditebus dengan binatang. Tapi bagi kita langsung yang dari sorga. Itulah Yesus Kristus. Menjadikan pondasi ibadah kita ibadah yang agung. Jadi tidak ragu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada juga yang nulis di YouTube kita, mana ada Yesus menebus dosa? Ya inilah ayatnya. Cuma saya bilang, aku bukan untuk berdebat. Kami memberitakan firman harus ada tertulis. Kalau nggak ada tertulis, saya sendiri tidak mau. Tapi karena ada tertulis, kalau kamu mau belajar, jangan cuma chatting. Saya sulit nanti. Kita bikin waktu. Kamu mau datang, boleh. Mau belajar sungguh. Tapi bukan untuk berdebat, saya bilang. Saudara-saudara, jadi ini saya bersyukur. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan. Menebus itu membayar. Bisa juga membeli. Bisa. Cuma kalau menebus ini biasanya yang sudah pernah ada hubungan. Contohnya digadekan. Itu ditebus. Kalau digadekan kita nggak bilang dibeli. Kecuali kalau sudah dilelang. Itu bukan ditebus lagi. Tapi namanya apa? Dibeli. Itu. Dibayar. Sama, saudara-saudaraku. Ya. Jadi kita bersyukur.
ibadah yang agung itu karena Yesus itu yang dari surga turun menjadi tebusan. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi menyatakan diri dalam rupa manusia. Ini makanya kita sering membaca di dalam Filipi pasal yang kedua itu, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini, di luar kekristenan dan di dalam kekristenan terlalu banyak berbincang-bincang yang kurang mengerti. Mereka berbincang-bincang yang tidak ada habis-habisnya. Mereka berbincang-bincang tapi tidak mengambil satu inti, keputusan, pengertian, ketetapan. Ngambang-ngambang semua. Jadi kalau ada orang bertanya apakah Yesus itu Tuhan? Ya, tapi nggak bisa lagi melanjutkan. Apakah dia manusia? Ya ada juga. Jadi bagaimana? Ya di sini rahasianya. Dan ini rahasia ibadah kita juga. Jadi yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia Allah, ya Allah. Tapi untuk menjadi penebus dosa kita, dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus jadi apa? Dia harus manusia. Bahkan dia siap sebagai domba sembelian untuk kita. Jangankan manusia. Karena manusia masih terlalu sering tidak langsung berkata ya. Selalu ya bantah dulu. Ngoceh dulu. Tapi kalau domba itu diam, keluh, ditarik, ya nurut, suruh berhenti ya begitu. Domba begitu sifat daripada domba, saudara. Makanya itu diambil. Saya senang kalau ada tabiat begitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah dikomentari, belum apa-apa sudah diduga, mungkin nggak bisa. Lah. Dalam iman saudaraku semua harus yakin. Jangan langsung bantah dulu. Ambil dulu pergi ke sana. Takut nggak ada orang. Lah, udah pergi aja. Nanti kalau pulang nggak ada orang ya sudah. Lah ini harus ada jawaban dulu. Ambil dulu itu. Ada jawaban. Ambil dulu itu. Coba. Kalau sudah pulang baru ada jawaban. Itu mata saudaraku. Haleluya. Apalagi dia bilang begini. Ada suami istri berantem. Apa dia bilang? Nanti kalau aku duluan meninggal, kamu kawin ya? Lah! Masalah meninggal atau bagaimana? Siapa yang duluan, siapa yang kemana? Kan kita nggak tahu. Tapi hanya gara-gara itu bisa berantem loh. Nggak ada apa-apa juga udah. Timbul cemburu, timbul berantem. Timbul kebencian, timbul prasangka yang salah. Ini, makanya kita harus mengambil sifat. Yesus datang ke dunia, dia disebut sebagai
anak domba. Haleluya. Ini sudah aku. Makanya kalau orang-orang sana ngenyek sama kita, mbek-mbek katanya. Menunjuk kepada domba. Ya kalau dia ngenyek mbek, ya suka-suka dia lah situ. Yang penting dia kan nggak ngerti. Kita ya mengerti. Kita itu ya semua kepada firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku, tidak ada penolakan. Karena Yesus rahasia ibadah kita mengambil rupa seorang manusia, bahkan dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi dia melayani, bahkan siap sampai kepada mati tersalib. Itulah rupa anak domba itu, saudaraku. Tabiat anak domba itu. Semoga kita semakin begitu. So, kalau banyak omong, saudaraku, pasti nanti bisa terbuka untuk perbantahan. Sudah perbantahan, perlawanan, sudah perlawanan. Ya, ribut. Sudah ribut, nggak kuat lagi dia bilang, pulangkan saja. Habis. Surat nikah yang sudah ada bagaimana? Cerai. Bisa begitu, saudaraku. Tapi anak Tuhan harus semakin indah. Ini saudara-saudaraku. Karena kita mengambil tabiat Yesus. Makanya ayat 5. Bersama kita baca. Filipi 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menukar seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati tersalib. Berkatnya 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesuslah Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Mau diberkati Tuhan, mau tinggi di hadapan Tuhan, ya harus mau rendah dong. Seperti Yesus, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini ibadah kita tanggal berapa sekarang? 16. Ini harus milik kita masing-masing. Dan kita semua adalah benar-benar yang mengalami ibadah yang agung. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi didasari dengan Yesus Kristus yang dari surga menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Saudara-saudaraku, pembenaran dari roh ini kehidupan yang benar-benar sudah menyerahkan diri seperti dalam Roma 12 ayat 1 dengan 2. Apa itu di situ? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini saudaraku siap diisi oleh Roh Kudus. Karena untuk apa? Kita dalam pembenaran ke hadapan Bapa di sorga dan untuk mendapat penggenapan keseluruhan maksud dan kehendak Tuhan membawa kita semakin tidak bercacat celah.
Dan bila nanti waktunya dunia ini diserahkan kepada antikris, tapi kita sudah ada sayap. Kedua sayap burung Nasar itu tidak lain dan tidak bukan, itulah firman yang semakin menyucikan kita dan juga Roh Kudus. Ini bersama. Roh Kudus menguatkan dan Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, ini yang kita rebut. Kesaksian kita harus sampai dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus satu, kepada segala kebenaran. Dan nanti kita akan semakin masuk di dalam rendah hati, saudara-saudaraku. Ya, seperti sifat dari domba itu adalah sifatnya Yesus Kristus. Nah, Yohanes 14 ayat 16, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu bekerja sama untuk membawa pengertian. Jadi kalau kita ada di dalam kepenuhan Roh Kudus, mengerti firman itu mudah, saudaraku. Tapi kalau tidak ada penyerahan tingkatan sampai dipimpin oleh Roh Kudus, datang pun kebaktian, ya nyanyi. Tapi mengerti, apalagi meresapi, apalagi menghayati, apalagi menghidupi, susah. Dia tidak mengerti. Tapi kita semua harus benar-benar mempunyai pengalaman yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus dan semakin nyata kepada segala kebenaran. Ini saudaraku. Dan akan semakin nyata. Untuk beribadah itu kita nggak usah harus disuruh-suruh. Kalau lagi anak-anak memang kalau makan harus disuruh-suruh. Tapi kalau sudah gede, nggak usah disuruh-suruh. Malah kalau nggak ada makanan, marah. Wah, ngasih nggak ada habis. Nggak tahu lagi apa maksudnya. Ya begitulah. Saudaraku, beda. Kedua, nanti kalau udah tua juga repot juga makan, saudaraku. Disuruh-suruh juga. Makanya ya sudahlah, semuanya biar Tuhan pimpin yang baiklah. Nggak tahu lagi bagaimana. Pokoknya itu cara logika umum. Tapi kalau di Tuhan, di dalam Tuhan, semua indah, semua baik. Ini saudaraku, nggak usah pakai disuruh-suruh juga. Makanya saudaraku, kita ini begini ini jadi kesaksian. Oh, orang itu pagi-pagi datang ya. Datang katanya. Wah, orang itu pagi-pagi semangat ya. Nah ini udah dinilai sama mereka. Apalagi kalau kita semua baik-baik, sopan-sopan. Jemaat orang sana itu gak kayak kita, segala macam lah dia bilang. Oh yang sana macam lah. Oh, kalau bahasa Batak gadoar. Itu mata-mata gitu. Bahasa Indonesia apa itu ya? Apa namanya, pokoknya ada kaleng-kaleng, cok, sambil jalan, cok, nah kena orang nanti marah lagi. Jalan aja yang baik-baik. Kenapa sih? Ini harus apa di situ, tendang, batu kecil, kaleng-kaleng, tendang, trok. Nah kalau jalan, ya yang baik aja gini, Amin, saudaraku. Amin. Jadi kita ini kalau udah dipimpin Roh Kudus, sampai disebut ibadah yang agung itu mengagumkan. Pakaiannya mengagumkan, omongnya
cara bicaranya, semua mengagumkan. Ini saudaraku, biar itu semua ada pada kita. Karena kita masuk ibadah yang agung. Ini saudaraku. Dalam kerajaan-kerajaan dulu sekarang sangat berbeda. Kalau dulu saudaraku menghadap raja itu, begini. Nunduk-nunduk. Pulang itu bukan langsung begini. Mundur begini. Sampai lewat pintu baru dia jalan. Dulu. Kalau sekarang beda lagi. Nggak ada lagi kesopanan. Sampai di mana-mana kulihat. Menteri ke, penyiar ke, Jokowi. Gitu sekarang. Kalau dulu juga masa baru baru merdeka, yang mulia Presiden Soekarno. Itu sudah begitu. Ya. Kalau kita sekolah, ya ada guru sudah kelihatan sana, kita pinggir jalan, diem. Nanti kalau dia sudah dekat, mereka Pak, mereka Enci itu begitu kita hormat. Saudara-saudaraku, kembali kepada hidup yang mengagumkan. Kalau orang lihat, benarlah ibadah mereka agung. Karena kita nanti akan masuk di Yerusalem baru. Ini saudaraku. Jadi bukan asal-asalan ibadah kita. Ini saya harus lihat ini. Nanti kita nggak ibadah yang agung lagi kalau kita udah keluar jam 8. Harus lihat juga saudaraku. Ya, jadi kita harus nyata sebagai ibadah yang agung. Karena kita menuju Yerusalem baru. Tapi biar semua lengkap, saya mau ajak kita baca dulu satu raja-raja. Kita akan baca dulu saudara-saudaraku ya. Satu Raja-Raja 10 ayat yang ke-5 atau 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Bagi kita, saudaraku, hikmat Salomo adalah firman yang dibuka. Dan rumah Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16, bukan ini lagi. Tapi 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ayo siapa yang baca, ayo bantu. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, jadi harus mengagumkan saudaraku kehidupan kita ini. Haleluya. Kalau kita dipanggil, apa? Jangan begitu saudaraku. Nah, yang baguslah. Kalau begini, nggak usah teriak-teriak di sana. Kayak di kampung saudaraku. Marsaringat, ya udah dekatin dulu. Dekatin. Udah kira-kira dang manonggak bersuara, anak sudah dekat. Apa Pak? Apa Mak? Enak nggak? Haleluya. Ya begitu dong. Jangan masih di sebelah. Kedengaran sampai bergema. Kalau kita menggemakan firman masih lumayan. Kalau ini cuma dipanggil, harus mengagumkan saudaraku. Haleluya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita mengarah kepada
Yerusalem baru. Kesana nanti inti ibadah kita. Kita sudah sering membaca, tapi dalam kaitannya mari kita baca lagi Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, biar kita lihat saudaraku ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepada Tuhan. Kepadanya itu Tuhan. Sebenarnya saudaraku, ini dipertentangkan, tidak boleh bilang Allah, ada begitu. Sebenarnya yang menuntut itu, dia nggak ngerti. Nama Allah itu mulai ada Alkitab ini udah berapa ratus tahun, bahkan ribu tahun. Orang yang menuntut itu, kitab sucinya aja belum ada. Nabinya aja belum lahir. Tapi berani aja dia ya nuntut. Nggak boleh, itu milik kami. Ya hanya masalah bahasa dipersoalkan. Tapi sudahlah. Makanya sekarang kadang kagok. Kita mau bilang Yahweh. Kita mau bilang Elohim. Ya kadang-kadang kagok juga. Tapi kita bilang Yahweh, kita bilang Elohim. Alkitab kita masih kata Allah lagi. Ketemu lagi. Jadi kadang kagok saudaraku. Tapi ya itulah. Nah ini. Tadi kita sudah baca. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Orang yang beribadah di Yerusalem baru itu bukan orang asal-asalan. Itu sudah diseleksi. Semua firman, sampai firman koreksi kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Kepada Efesus dan yang terakhir kepada apa? Philadelphia apa Laodikia atau mana? Itu saudaraku. Jadi ada, makanya kita tekun saudaraku ya. Sebanyak mungkin kita beribadah. Coba lihat, bukan banggain diri, tapi bangga kemurahan Tuhan. Mau kita berapa kali pun ibadah, selalu ada yang kita dapat, asal kita sungguh-sungguh. Firman Tuhan tidak akan habis. Satu ayat pun diterangkan, sasarannya bisa lebih baik. Tetap untuk mengisi kehidupan kita, untuk semakin menyucikan kita, sampai nanti Tuhan berkata, lihat, aku jadikan semuanya baru. Ini dari mana itu datangnya? Karena kita tiap saat, tiap waktu, tiap ibadah kita selalu mengalami pembaruan kepada pembaruan. Kiranya Tuhan kuatkan kita setia. Firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengulang-ulang, membaca, itu harus menjadi terus bagi kita kegirangan, bukan terpaksa. Ini saudara-saudaraku, jadi kegirangan. Kalau aku menemukan firman-Mu itu, kegirangan itu dalam Yesaya, Yeremia, dan disebutkan lagi, kalau aku bertemu dengan firman-Mu, maka kulahap. Kalau bahasa Batak, husohali. Ini bahasa Batak, disohali. Ini saudaraku, itu dibawa begitu supaya benar-benar lebih nyata lagi, terus kerinduan, dan firman itu benar-benar sukacita bagi dia. Kenapa harus Yerusalem baru? Dulu waktu di sorga, saudaraku, sudah ada peperangan. Karena Lucifer itu
Dia tidak taat. Dan itu lanjutan tidak taat menjadi peperangan. Tapi Yerusalem baru. Yerusalem itu artinya kota damai. Salom itu damai. Salom bagimu, damai bagimu. Jeru itu menunjuk harus damai, milik damai. Makanya Yerusalem kota damai. Sebenarnya hanya orang yang mengerti hidup Yesus, tidak menghakimi, tidak membenci, orang berdosa saja ditanggung dosanya, tidak menuduh, tidak membenci, musuh saja dikasih apa? Makan. Biar kita selalu semakin mengarah ke sana. Oh, nanti benar-benar dah di wajah kita kelihatan Yesus. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jangan malang melintang murahnya di sini karena marah. Tapi keruknya yang banyak karena ada urapan Tuhan. Mukanya juga tambah muda, saudaraku. Kemarin saya dengan Ibu Gembala, ada bekas jemaat kita, kami kunjungi di Tanah Abang. Loh, Bapak udah tua? Ya memang sudah tua. Saya bilang muda. Tapi lihat dulu foto saya, kalau aku lagi khotbah. Beda enggak? Dia bilang beda, saudaraku. Karena apa? Ya, kalau kita ibadah, saudaraku, ada fokus kepada Tuhan. Kalau khotbah ini enggak fokus kepada Tuhan, repot lah. Nanti pikiran ini apa persoalan kebutuhan itu keluar. Wah, kalau itu jadi khotbah bagaimana? Buyar jemaat, saudaraku. Tapi lihat dulu, kenapa? Kalau kita khotbah itu fokus kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ini dulu. Jadi kita semua semakin berserah kepada Tuhan, semakin kelihatan mukanya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Bukan cara bengis, bukan cara. Kalau cara bengis itu bunyi begini. Kotok. Oh, kulihatnya begini nih. Aduh, ngeri aku kalau lihat orang kayak begitu. Ngeri enggak? Ngeri lah. Sebab itu adalah muka-muka apa? Preman, saudaraku. Penjahat. Iya, tapi kalau kita, saudaraku, harus kelihatan. Aku lihat mukanya Bapak itu ya, damai loh. Kagum loh. Tanya lagi, kalian itu suami istri pernah nggak berantem? Karena kelihatannya aman, damai. Haleluya. Jadi kita ini harus indah, saudaraku. Ya. Kalau berantem. Aduh, siapa yang di dalam apa pondasi hidupnya? Ibadahnya apa? Tapi kalau Kristus, saudaraku, pondasi kita agung. Kita juga semua mengagumkan. Itu sebabnya Daud sendiri, Tuhan sudah bilang, aku sudah menemukan seorang yang menjadi pelaku firmanku, Daud. Nah, tapi Daud juga belum boleh membangun bait Allah. Karena apa? Sudah tidak salom, saudaraku. Sudah banyak peperangan. Mari saya baca. 1 Tawarikh pasal 28. Mulai 2. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudara dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, perjanjian Tuhan, dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tapi Allah telah berfirman kepadaku,
engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Apa? Sebab engkau ini telah seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku, kaumku itu artinya, untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Raja boleh, tapi membangun rumah Tuhan tidak boleh. 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel. Sambung. Ya, sambung. Ia telah berfirman kepadamu, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Iya, jadi kita lihat di sini, yang boleh membangun rumah itu adalah yang ada Salom. Makanya Salom damai, Yerusalem kota damai. Belajar jangan ada kebencian. Belajar selalu ada pengampunan. Biar wajah kita ada kemuliaan Yesus. Belajar mengasihi. Minta kepada Tuhan diberkati, tapi juga untuk jadi berkat. Ini saudaraku, Salom, semuanya Salom, semuanya damai. Endingnya ibadah agung ke Yerusalem baru. Nah, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama.